Hai guys, selamat datang di Psychopedia, di mana kamu bisa dapetin berbagai pengetahuan yang bakal bikin hidup kamu lebih bermanfaat. Siapa nih yang sekarang akan atau sudah memasuki usia 20-an dan mengalami perubahan dan juga rintangan? Itu tandanya kalian sedang berada di fase quarter life crisis. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Yuk langsung aja kita bahas. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad merupakan sebuah periode di mana seseorang yang berusia 18 hingga 30 tahun merasa khawatir, bingung, tidak memiliki arah, dan galau akan ketidakpastian hidupnya di masa yang akan datang. Biasanya, kekhawatiran ini terjadi karena masalah pertemanan, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Quarter life crisis juga dapat diibaratkan sebagai fase di mana seseorang yang sedang dalam masa peralihan dari remaja ke dewasa mengalami berbagai tekanan, baik dari dalam diri sendiri maupun orang lain. Singkatnya, fase ini terjadi karena seseorang sedang mencari jati diri mereka dan salah satunya disebabkan karena ada berbagai pilihan hidup yang harus diambil. Kalau di antara kamu ada yang merasa hal seperti itu, maka itu wajar terjadi karena usia menjelang dewasa memang sedang rentan-rentannya mengalami krisis diri. Namun, fase ini merupakan suatu hal yang penting juga untuk dialami seseorang, karena dengan mengalami krisis, seseorang dapat mengenali dirinya sendiri secara lebih mendalam, sehingga akan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami quarter life crisis? Pertama adalah dia merasa tidak bahagia dalam menjalani rutinitas saat ini. Meskipun kamu memiliki hal yang biasa dilakukan, namun saat ini kamu merasakan bahwa hal tersebut tidak berarti dan tidak membuat kamu merasa bahagia. Bahkan, ketika kamu menjadi salah satu siswa yang berprestasi, siswa terbaik mulai dari lomba internal sampai eksternal sekolah, hingga bisa bekerja di perusahaan bonafide, tetapi tetap tidak bahagia dengan hal tersebut. Entah karena lingkungan yang tidak nyaman atau pekerjaan yang bukan merupakan passion kamu. Ciri yang kedua adalah sering mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Di sela-sela menjalani rutinitas, akan muncul pikiran dalam benak kamu tentang masa depan. Kamu akan berpikir apakah kehidupan masa depan kamu akan lebih baik dari sekarang atau justru sebaliknya. Dan pikiran itu mungkin akan terus menghantui kamu baik saat belajar, bekerja, maupun beristirahat. Ciri quarter life crisis yang ketiga adalah merasa minder baik di dunia nyata maupun di media sosial. Salah satu ciri dari quarter life crisis adalah ketika seseorang merasa dirinya tidak memiliki kemampuan yang cukup, baik dalam kemampuan akademis maupun keterampilan lain. Orang yang mengalami quarter life crisis juga selalu merasa bahwa orang lain lebih ahli atau memiliki kemampuan yang lebih baik daripada dirinya. Biasanya, orang yang merasa dirinya tidak memiliki kemampuan yang cukup selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain atau teman seumurannya. Hal ini juga dapat terjadi ketika kamu melihat aktivitas orang lain di media sosial. Kamu akan merasa tidak jauh lebih baik dibandingkan mereka, sehingga hal tersebut akan membuat kamu merasa tertekan. Lalu, ciri yang keempat adalah menyadari bahwa segala hal tidak selalu berjalan sempurna. Sejak kecil, kamu pasti memiliki cita-cita dan hidup yang diidam-idamkan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua akan sesuai dengan keinginan kamu. Hal itu terus-menerus melekat dalam pikiran kamu, sampai kamu lupa bahwa kadang hidup tidak seindah yang dibayangkan. Ciri yang kelima adalah mempertanyakan tujuan hidup. Ketika memasuki quarter life crisis, mungkin kamu akan mulai mempertanyakan tujuan hidupmu. Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepalamu, termasuk diantaranya eksistensi dan tujuan hidup di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak menemukan jawabannya, sehingga membuat kamu frustasi. Ciri yang keenam adalah mulai melupakan waktu untuk bersenang-senang. Ketika mengalami quarter life crisis, kamu akan mulai melupakan waktu bersantai dan bersenang-senang. Jika dulu kamu masih bisa menunda pekerjaan atau hangout bersama teman-teman, sekarang kamu lebih memaksimalkan waktu kamu untuk mengejar tujuan hidup. Kamu akan sadar jika setiap waktu yang ada sangatlah berharga, sehingga kamu tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut.
Mengapa ya seseorang bisa mengalami quarter life crisis? Quarter life crisis dipicu oleh dilema yang dirasakan oleh setiap individu. Tapi, seperti apa sih dilema yang dapat memicu quarter life crisis itu? Nah, yang pertama yaitu adanya berbagai pilihan dalam hidup. Pada dasarnya, dalam kehidupan, individu akan selalu ditempatkan pada berbagai pilihan. Setiap orang pasti merasakan berada di antara pilihan yang sulit. Contohnya, seperti ketika seseorang lulus kuliah. Ia akan bingung apakah akan memilih langsung bekerja atau melanjutkan S2. Keduanya akan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, perasaan dilema akan muncul sebagai dampak dari adanya berbagai pilihan tersebut, yang mungkin akan disertai dengan perasaan cemas, insecure, sampai munculnya pikiran berlebihan terhadap apa yang akan kita hadapi ke depannya. Yang kedua adalah penentuan makna hidup. Saat seseorang mengalami fase quarter life crisis, ia akan mengalami krisis fisik maupun psikologis. Adanya perbedaan karakteristik dan perubahan yang dialami setiap individu merupakan salah satu hal yang terjadi saat seseorang berada pada masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Pada masa ini, setiap orang akan dituntut untuk merencanakan tujuan hidup dan masa depannya. Selain itu, pada masa transisi ini biasanya seseorang juga mengalami drama kehidupan karena kecemasan untuk menentukan makna hidupnya. Yang ketiga, adanya ekspektasi akan kehidupan mendatang. Seorang pasti memiliki keinginan, harapan, ekspektasi terhadap kehidupan yang lebih baik di masa depan. Namun, masa depan adalah suatu hal yang sifatnya tidak pasti. Maka dari itu, seseorang akan merasa dilema, khawatir, dan takut jika perubahan besar terjadi dalam hidupnya, tetapi tidak tahu harus berbuat apa ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah adanya ekspektasi dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, hidup bersama orang lain adalah hal yang sangat wajar. Mulai dari keluarga hingga pasangan hidup, tak jarang mereka memiliki ekspektasi tersendiri terhadap diri kamu. Entah ekspektasi itu sesuai dengan ekspektasi pribadi kamu, ataupun yang tidak. Hal itu terkadang mungkin membuat kamu dilema dalam mengambil keputusan hidup. Penyebab yang kelima adalah pertemanan yang semakin mengerucut. Saat masih sekolah, jumlah teman kamu mungkin bisa dibilang sangat banyak. Mulai dari teman sekolah, bimbingan belajar, sampai teman dari teman kamu. Namun, seiring berjalannya waktu, kamu merasa satu persatu dari mereka mulai menghilang. Entah karena kesibukan masing-masing, atau karena mereka sudah ketemu dengan teman baru. Dari situ, muncul dilema yang mengingatkan kamu pada perkataan teman-teman kamu bahwa mereka akan selalu ada untuk kamu di saat senang ataupun susah. Dan yang terakhir adalah dilema seputar percintaan. Ngomongin soal cinta nih, pasti nggak akan ada habisnya lah ya. Mulai dari cinta monyet alias suka-sukaan doang, cinta yang semi-serius, sampai yang berkomitmen penuh. Terlepas dari itu, menjadi sesuatu yang wajar bagi kamu untuk ingin merasa dicintai oleh seseorang. Apalagi sekarang kamu sudah mulai beranjak dewasa. Berarti sudah waktunya buat kamu menjalani hubungan yang lebih serius. Ditambah mungkin banyak dari teman kamu yang sudah mulai menikah. Dari situ mungkin muncul dilema dalam diri kamu seperti keinginan menikah seperti teman kamu yang lain, atau adanya dilema dalam hubungan yang saat ini tidak direstui oleh orang tua. Hal itu akhirnya membuat kamu bingung untuk mengambil keputusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fase dalam quarter life crisis. Nah, dalam quarter life crisis ini terdapat 5 fase. Yang pertama adalah fase lock-in. Pada fase lock-in ini, seseorang memiliki perasaan terjebak dalam berbagai pilihan, dan mereka akan kesulitan memutuskan apa yang harus dijalani dalam hidupnya. Yang kedua adalah fase separation atau time out. Pada fase ini, muncul dorongan dari dalam diri seseorang untuk melarikan diri dan meluangkan waktu untuk mengubah situasi. Dan fase yang ketiga adalah exploration. Pada fase exploration, seorang akan memahami dirinya lebih dalam dan melakukan tindakan yang sifatnya krusial, seperti keluar dari pekerjaan atau memutuskan hubungan percintaan untuk memulai pengalaman baru. Fase selanjutnya adalah rebuilding. Pada fase rebuilding, individu akan membangun pondasi baru ketika sudah mulai mengetahui arah dan tujuan hidupnya. Dan fase yang terakhir dari quarter life crisis adalah developing new life.
Ketika sudah melalui beberapa fase quarter life crisis sebelumnya, individu akan mulai mengembangkan kehidupan baru yang lebih sesuai dengan minat dan nilai-nilai yang dipegangnya. Nah, setelah beberapa penjelasan mengenai quarter life crisis tadi, ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan untuk menangani masa quarter life crisis yang sedang kamu alami. Tips yang pertama adalah berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan membuat kamu semakin khawatir. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Daripada membandingkan dengan orang lain, coba cari tahu apa saja potensi yang ada dalam diri kamu. Selain itu, kamu harus selalu percaya bahwa dirimu memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat dengan orang lain. Kamu hanya perlu fokus dengan bagaimana cara untuk melewati hari-hari dengan sebaik mungkin. Sehingga secara perlahan kamu akan mengetahui berbagai keinginan dan tujuan yang selama ini tidak kamu sadari. Tips yang kedua adalah mencari kesibukan. Saat kamu bingung memikirkan tujuan hidup, ada berbagai cara yang dapat dilakukan agar tidak selalu kepikiran akan tujuan hidup. Lebih baik isilah hari-harimu dengan berbagai hal dan kegiatan yang positif untuk menemukan jawaban atas keraguan yang sedang kamu alami, sehingga akhirnya jawaban itu datang dengan sendirinya. Sebagai contoh, kamu bingung memikirkan setelah lulus sekolah kamu mau jadi apa. Nah, kamu bisa mulai mengisi waktu luang dari sekarang dengan mencoba melakukan kegiatan yang kamu suka. Misalnya, kalau kamu suka berdagang, kamu dapat mencoba membuka usaha kecil di rumah. Atau bisa juga dengan menambah wawasan dengan mencari kelas online atau menonton konten di YouTube untuk menambah keterampilan, dan bisa juga mengobrol dengan teman untuk mendapatkan solusinya. Yang ketiga adalah membuat standar hidup sendiri. Tidak perlu menghiraukan standar dan penilaian orang terhadap kita. Masih banyak orang-orang di sekitar yang lebih memperhatikan hasil daripada proses. Hal ini perlu kamu hiraukan karena lebih baik tidak menanggapi pendapat orang terdekat yang membandingkan kamu dengan orang lain. Apabila kamu tetap menanggapi hal tersebut, maka kamu akan selalu cemas dan khawatir apabila pencapaian kamu tidak sesuai dengan standar mereka. Lebih baik kamu melakukan suatu kegiatan dan tindakan yang dapat menjadi suatu manfaat bagi orang lain, serta memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi dirimu sendiri. Segala pencapaian yang sudah kamu lewati tidak dilakukan secara sia-sia. Dan ingatlah bahwa kesuksesan kamu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Dan yang terakhir adalah sabar dalam berproses. Vanellope Truong, salah satu pendiri Brazen Careers, pernah mengatakan kalau orang-orang di usia 20-an sering menganggap hidup sebagai kompetisi. Padahal setiap orang punya kecepatan, garis start, track, dan garis finishnya masing-masing. Hidup bukanlah kompetisi. Tujuan dan ukuran kesuksesan setiap orang juga berbeda-beda. Slow progress is still progress kok. Jadi jangan terlalu keras ke diri sendiri dengan menaruh ekspektasi yang tinggi. Nikmati dan sabar saja dengan prosesnya. Dan kamu perlu percaya bahwa fase ini pasti akan selesai. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, sekarang kamu sudah tahu nih bagaimana cara menangani quarter life crisis jika kamu mengalaminya. Jadi kamu tidak perlu merasa khawatir karena hal itu wajar terjadi. So enjoy your process and see you next time.